Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya. Di malam yang mulia ini Allah kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita semua di majlis yang insya Allah limpahkan rahmat dan juga keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan di malam Jumat yang mulia ini berkah kumpulnya kita di majlis dengan niat untuk menuntut ilmunya Allah. Allah beri kita semua kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan, selalu diistiqomahkan di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita, dan diwafatkan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah 1 bulan ya, majelis ilmu kita istirahat untuk perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan semangatnya bertambah setelah hadirnya kita di majelis-majelis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena salah satu di antara majelis atau tempat duduk yang paling dicintai oleh Rasulullah itu adalah majelis ilmu. Maka dalam satu riwayat di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari masuk ke dalam masjid. Yang minal ayyam dakhala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al masjid fara al majlisain. Suatu hari Rasulullah ketika masuk dalam masjid, ketika beliau masuk ke masjid, beliau melihat ada 2 perkumpulan orang, 2 majelis, 2 kelompok, 2 tempat duduk berkumpul sebelah, misalkan kelompok A sama kelompok B. Ketika beliau menyaksikan 2 kelompok orang yang duduk di dalam masjid ini, Nabi bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kilal majlisaini ala khairin. 2 majelis ini dua-duanya baik, walakin ahaduhuma afdal. Tapi jar Nabi, satu di antaranya lebih afdal, lebih unggul keutamaannya. Lalu beliau menjelaskan, amma haula'i fayadhkuruna Allah wa yad'una Allah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kelompok yang pertama jar Nabi, kata Rasulullah, nih orang yang lagi duduk nih, mereka lagi zikiran, mereka lagi doa minta sama Allah. Fa in syaa'a, jika Allah menghendaki zikir mereka, doa mereka Allah terima. Wa in syaa'a mana'ahum, tapi bisa jadi Allah menghendaki zikir dan doa mereka tidak diterima. Wa amma haula'i, yang satunya lagi kata Rasulullah, yata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil, yang belum tahu belajar, yang sudah tahu ngajari. Artinya yang satunya zikiran, yang satunya belajaran untuk ilmu. Lalu beliau bersabda, innama bu'istu mu'alliman, aku ini kata Rasulullah diutus untuk ngajar, menyampaikan. Fahaulai afdal, maka Rasulullah menunjuk yang lagi belajar ini lebih utama. Fajalasa ma'ahum, nandakan Rasulullah itu suka, nandakan Rasulullah itu
cinta dengan majelis ilmu, Rasulullah pun duduk bersama-sama dengan yang lagi bahas ilmu. Jadi insya Allah ya, duduknya kita di majelis ilmu ini termasuk salah satu ittiba kita, ngikuti Nabi kita sesuai dengan apa yang beliau cintai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan salah satu di antara riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, manfaat hadir kita, duduk kita di majelis ilmu. Qala Rasulullah SAW, man jalasa 'indal 'alimi sa'atain aw akala ma'ahu luqmatain aw sami'a minhu kalimatain aw masya Nabi SAW bersabda, man jalasa, siapa orang yang duduk, kata Nabi SAW, indal alimi sa'atin, di sisinya orang alim 2 waktu. Kalau kita belajar ilmu nahu, sa'ah itu artinya bukan 1 jam, maksudnya 60 menit. 1 waktu, namanya zamanul mubham, waktu yang tidak diketahui batasannya. Jadi tidak muhaddad, tidak dibatasi. Kalau 1 jam kita bilang itu 60 menit. Nah kalau sa'ah ini kita duduk 10 menit pun sa'ah juga namanya. Jadi siapa yang duduk di sisi orang alim 2 waktu, entah 2 waktu itu 2 jam kah, dan seterusnya. Duduk 2 waktu. Kemudian setelah itu dia makan bersama orang alim luqmatain. Berarti ini minimalnya 2 suap. Au sami'a minhu kalimatain, atau dia mendengar ucapan dari orang alim tadi 2 kalimat. Kalau kita ngajinya 40 menit, tahu berapa kalimat? Ya. Kemudian au masya ma'ahu khatwatain. Au ini kalau ilmu nahwu sama litakhir namanya. Bukan mesti semua dilakukan, pilihan diantaranya. Baik tadi duduk bersamanya 2 waktu, atau berarti kalau tidak duduk, pilihannya atau mendengarkan daripada ucapannya, atau makan bersamanya, atau berjalan bersamanya, khatwatain, minimal 2 langkah. Bersama orang alim nih, jalan kita sama orang alim 2 langkah. Apa fadilahnya, apa manfaatnya orang yang melakukan hal yang demikian? Kata Nabi SAW, a'tahu Allahu ta'ala jannatain, maka Allah akan memberikan orang yang tadi itu melakukan 2 tadi itu 2 surga. Kullu jannatin, setiap satu surganya mislud dunya marratain, seperti 2 kalinya ini dunia. Satu surganya seperti 2 kali dunia nih. Nah, coba untung ya kita hadir di majelis ilmu. 2 menit kah, 20 menit kah, atau mungkin 2 jam kah misalkan. Duduk 2 waktu bersama orang alim, atau makan. Kita dapat semua, duduknya dapat, makannya dapat. Ini kan kita tidak tahu siapa paling alim di antara kita nih. Ya, siapa yang paling saleh di antara kita? Allah. Siapa yang paling khusyuk ibadahnya? Allah. Ya. Tapi yakinlah di perkumpulan kita ini pasti ada yang paling alim, yang paling saleh, yang paling khusyuk ketika ibadahnya. Nah, kita kumpul sama-sama, itulah yang menyebabkan turunnya rahmat. Jadi ketika kita duduk, ya, duduk sama orang alimnya dapat, kemudian makannya dapat. Masih kan, Ji? Makannya dapat. Ya, kemudian dengarnya dapat. Berjalan. Tinggal jalannya aja lagi.
Ya. Jadi atau jalan 2 langkah. Ya. Ketika kita lakukan hal yang demikian, Allah kasih keutamaannya yang melakukan hal yang tadi, atau salah satunya aja, makannya kah, atau dengarnya kah, atau duduknya kah, atau jalannya, 2 surga. Satu surganya 2 kali besar, 2 kali lipat dunia ini. Ya Allah, satu temilahannya aja udah besar, apalagi seluruh alam nih 2 kali lipat pahalanya tuh, fadilahnya tuh. Sekarang kita mungkin tidak tergambar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, payah kita membayangkan karena kita belum sampai lagi ke sana. Ya, ke alam akhirat tuh kita tidak tahu seperti apa balasannya, pahala tuh kayak apa. Mungkin orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal udah tahu. Ya, nah, hujan ini insya Allah nandakan rahmat Allah turun. Kabul hajat kita insya Allah, amin. Baik. Itu diantaranya mislud dunia marratain, jadi pahalanya seperti ukuran dunia 2 kali lipat. Kemudian dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah bersabda, qala, Rasulullah bersabda, sa'altu Jibril an ashabil ilmi. Aku, kata Rasulullah, bertanya kepada malaikat Jibril. Ilmu itu kan berarti orang alim. Jadi kata Rasulullah, aku nanya kepada malaikat Jibril tentang orang alim, tentang ahli ilmu, ashabul ilm, orang yang punya ilmu. Faqal, malaikat Jibril jawab, hum siraju ummatika fid dunya. Mereka ahli ilmu, orang alim itu, kata malaikat Jibril, bak seperti lentera untuk umatmu ketika di dunia. Coba kalau kita di tengah gelap, Pak, gelap, tidak ada sama sekali cahaya, kita mau jalan kemana? Buta, kita tidak tahu, macam kayak orang buta aja sudah. Atau malam-malam kita berpejam mata, mau kemana kita kira-kira? Dilepas di tengah, di manakah dilepasnya? Kita tidak tahu. Lain kalau di rumah kita masih bisa kita membayang-bayangkan. Nah, ini jendela, berarti ini ke arah depan. Ini tidak tahu kita tempatnya di mana. Tak dilepas dalam keadaan gelap gulita atau mata kita ditutup. Bisa kita jalan, Pak? Tidak bisa. Kemana kita mau ngarah? Tidak tahu. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kayak apa wahai malaikat Jibril, gimana nih tentang orang alim, ashabul ilm, yang punya ilmu itu seperti apa? Tanggapan malaikat Jibril nih. Kata malaikat Jibril, hum siraju ummatika fid dunya. Mereka itu ibarat lentera. Kalau kita jalan di tengah kegelapan, nah itu lampunya. Atau yang bawa senternya. Nah, jadi bisa, oh ke sana kita ngarahnya. Oh, ke sana kita ngarahnya, ke sana kita ngarahnya. Jadi ashabul ilm itu, nah itu penunjuk jalannya tadi. Kalau di zaman Nabi, ya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat diganti sahabat. Setelah sahabat-sahabat Nabi itu wafat, sahabat Rasulullah itu banyak, Pak. Tercatat di dalam sejarah ada riwayat yang menyebutkan 13.000 sahabat. Sahabat itu, siapa sahabat? Mereka yang pernah jumpa Rasulullah, beriman dengan Rasulullah di saat Rasulullah masih hidup. Jadi pernah langsung jumpa, bukan hidup di masanya, bukan, tapi langsung jumpa dan beriman kepada Rasulullah. Nah, itu sahabat. Jadi pernah jumpa, beriman setelah diangkatnya Nabi jadi Nabi dan Rasul, jumpa Rasulullah, kemudian beriman dengan Rasulullah di saat Rasulullah masih hidup. Namanya sahabat. Sekalipun hidup di masa atau di zaman Nabi, tapi tidak beriman, tidak disebut sahabat. Atau beriman, tapi tidak pernah jumpa. Hidupnya di zaman Nabi, tapi tidak pernah jumpa. Nah, itu bukan disebut sahabat. Jadi sahabat itu yang jumpa, hidup di zaman Nabi, setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, dia pun beriman, namanya sahabat. Jadi Abu Jahal bin Lahab yang dibilang sahabat, kalian sahabat Nabi. Baik laki, baik perempuan. Jadi kurang lebih ada 13.000 sahabat.
Jadi tadi siapa ahlul ilm, orang yang punya ilmu atau orang alim atau ulama itu? Malaikat Jibril hum siraju ummatika fid dunya. Mereka itu lentera, bak seperti lampu penerang untuk umatmu ketika hidup di dunia. Jadi kita nih, kalau ada guru-guru kita, Pak, kayak apa kita hidup nih, nggak tahu sama sekali ibadah tuh kayak apa caranya. Apa yang harus kita lakukan di dunia nih, nggak tahu kita, untuk keselamatan di akhirat. Jadi pedoman kita, ya orang-orang alim. Petunjuk hidup selamat itu kan Al-Quran, hadis. Nah, kalau kita tidak mampu membaca, jangankan untuk mentafsirkan, baca aja kita tidak lancar. Kayak apa caranya kita bisa menjadikan itu sebagai petunjuk? Nggak ngerti kita, baca Al-Quran nggak ada paham. Syukur kita udah punya ulama-ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, yang mereka dari Al-Quran, dari hadis itu terlahirlah hukum-hukum. Coba kalau kita mau cari di dalam Al-Quran rincian rukun salat di surah apa, ayat berapa, ada baik. Ini kalau kita mau cari nih rincian rukun-rukun salat, ya, dari mulai niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, doa antara sujud sampai salam, tidak jumpa kita di Al-Quran. Di mana kita bisa tahu? Hadis kita udah bisa kita tafsirkan, Al-Quran apalagi. Nah, jadi kita udah terima kasih betul kepada ulama-ulama kita, sehingga dituliskan di dalam kitabnya, ya, sehingga jadilah kitab untuk kita pelajari sehingga kita bisa beribadah dengan sempurna. Jadi kita nih ibaratnya tinggal makan kuehnya. Ibarat kalau kue pais tuh yang dari pisang, nah kita tidak perlu ngolah, udah tinggal makan paisnya aja lagi. Tapi ulama-ulama mujtahid terdahulu, mereka mulai dari nanamnya, nanam, tumbuh, dirawat, kemudian dah berbuah, dimatangkan, kemudian pisangnya itu diolah lagi sampai akhirnya jadi kue pais tadi. Nah kita tinggal makan, karena kita kada sampai belum mau langsung dari Al-Qurannya, mulai dari nanamnya, kada mau jadi pais kita, ya. Jadi kita tinggal makannya aja lagi. Jadi kitab ini sama kayak model ibarat kalau kue itu tadi, paisnya itu, kue paisnya, tinggal makan. Tidak perlu kita cari usul fikihnya. Soalnya ada ilmu tuh ada usul fikihnya. Usul fikih itu sumbernya nih, istinbatul ahkam minal Quran wal hadis wal ijma wal qiyas. Ngambil hukum itu dari Al-Quran, dari hadis, qiyas, ijma ulama. Kita tidak bisa, ada mampu kita, ya, karena syarat ulama mujtahid itu harus mengerti tafsirnya, hadisnya, bukan satu fan ilmu, beberapa fan ilmu harus paham. Jadi alhamdulillah kita udah nyaman, tinggal kita duduk aja lagi, mudahan kita timbul bersemangat lagi, ya, sampai habis. Jadi yang umur kita nih ngaji selesai dah tugas kita, tidak perlu lama-lama sampai habis umur. Jadilah kalau udah mati masih ngaji kacau. Jadi kan tidak lama kita tuh, makanya Nabi cuma batasi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari kecil sampai masuk kubur, artinya sampai mati selesai, udah habis dan tugas kita. Dan ilmu itu tidak bakal kita cukup waktu kita untuk memahami, mempelajari semua ilmu. A'tilakal uluma kullaha a'talakal ba'd. Habiskanlah waktumu untuk menuntut ilmu, seluruh waktumu untuk menuntut ilmu, maka yang kau dapat hanya sebagian ilmu. Ujar ulama. Uktub ahsana ma tasma, tulislah yang paling bagus yang kamu dengar dari gurumu. Wahfad ahsana ma taktub, hafalkan yang paling bagus yang kamu dengar dari gurumu. Takun labiban, maka engkau akan menjadi orang yang hebat, maka engkau akan menjadi orang yang cerdas. Jadi kalau kita mau semua ilmu mau kita kuasai, tidak mungkin bisa. Jadi yang mana yang kita ambil? Pertama, tulis intisari dari apa yang disampaikan oleh guru kita, yang paling bagus yang kita dengar, tulis. Setelah kita tulis, disaring lagi di antara tulisan-tulisan kita tadi, kira-kira yang mana yang perlu kita hafalkan, yang paling bagus menurut kita, itu dihafalkan. Setelah dihafalkan, barulah disampaikan, maka kita akan jadi orang yang hebat, orang yang cerdas. Itu aja. Tapi kalau mau semuanya mau kita
ambil, mau kita kaji, tidak bakal bisa. Habis waktu kita, tidak bakal sempurna ilmunya Allah kita bisa kaji. Kemudian, jadi kata malaikat Jibril, hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah. Ulama itu ibarat seperti lentera penerang bagi umatmu baik di dunia sampai nanti akhirat. Jadi ibaratnya mereka lah perwakilan, maka disebutnya al ulama, kata Rasulullah, warasatul anbiya. Ulama itu warisnya Nabi. Nabi kan berjuang menyampaikan, ngajak orang ya untuk berbuat baik, amar ma'ruf namanya, nahi mungkar kalau ada kemungkaran, mencegah kemungkaran. Jadi ulama itu nunjukkan, begitulah jalurnya. Cuman kalau kita sudah mengikuti jalur Nabi mesti siap. Al-Asr di dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi, idza ra'aitum ulama al-Islam wa laysa lahum adu, apabila engkau melihat ulama-ulama di agama Islam tapi mereka tidak banyak musuhnya. Apa artinya? Kada banyak orang yang kada suka, musuhnya tidak banyak. Apa kata beliau dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi? Innama faqad naqasa mirasuhu mirasal anbiya. Orang yang kalau mengikuti jalur Nabi, dakwahnya Nabi, ngajak orang untuk berbuat baik, tapi musuhnya tidak banyak, berarti orang itu hanya mengambil warisan dari Nabi hanya sedikit. Sedikit betul. Sebab bila ngikuti jalur Nabi mesti banyak yang tidak suka. Tantangannya seperti itu. Nih kita nih kalau ngikuti, setelah kita tahu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ngaji ini kan kita niatnya pertama menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Begitu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Tapi setelah kebodohan di diri kita nih hilang, berniatlah untuk menyampaikan kepada orang lain. Ajarkan lagi supaya ilmu kita itu jariah, jadi pahala yang mengalir. Nah, di waktu kita menyampaikan kepada orang lain, berarti kan menyampaikan kebaikan tuh. Bila sudah ada yang tidak suka sama kita, lanjutkan. Itu pesan guru kami dulu, Abu Ya Ki Haji Amir Hamzah. Kalau sudah ada yang tidak suka sama kalian, ketika menyampaikan kebaikan, lanjutkan. Tapi kalau orang nyaman-nyaman aja, semua orang suka. Sana orang suka, sini orang, semua orang suka. Nyaman-nyaman aja, tidak ada masalah ketika kita melakukan kebaikan. Berhenti dulu, kata beliau, koreksi dirimu. Mungkin ada yang salah, entah niatmu yang salah, ada sesuatu yang salah, jalurnya tidak sama nih. Sebenarnya Rasulullah itu kan banyak ujiannya. Jadi kalau kita ngikuti jalurnya Nabi tapi ujiannya tidak ada, berarti ada yang salah. Nah, cepat-cepat kita berhenti, belokkan, arahkan kembali di mana salahnya. Bisa jadi di dalam niatnya dan seterusnya. Jadi kalau kita ngikuti jalurnya Rasulullah SAW, mesti punya orang yang kada suka sama kita. Tapi justru itu menandakan bahwa jalan kita itu benar. Kita yang hadir ini macam-macam, bapak-bapak, ibu-ibu, ada aja ujiannya kan. Ada yang bilang, mohon maaf nih, cuman ada yang request nyuruh saya bilang seperti ini. Misalkan, itu ngaji paling, mohon maaf, paling tidak makan. Mohon maaf lah. Saya tidak untuk menyinggung, ini contoh aja. Kalau misalkan ada bisik-bisik macam itu kan masalah niat, di hati letaknya, tidak bisa kita nilai zahirnya. Itu ujian untuk kita. Kalau udah ada yang bilang gitu, lanjutkan. Marah orang bilang apa, ya, paling itu paling makannya aja, ya. Sebab bila ada makanannya, ini kada datang. Itu kan ujian untuk kita tuh. Lanjutkan. Berarti nandakan hati kita sudah mulai ikhlas hadir di majelis itu. Makanya ada yang ngomong seperti itu. Karena iblis itu tidak suka melihat ada seorang hamba Allah yang ketika beramal, amalnya diterima. Iblis tidak suka. Jadi macam mana dirusaknya hati seseorang? Kalau iblis sudah merasa terganggu, baru dia ganggu. Kalau dia tidak merasa terganggu, orang ini hadir pun dia tidak ikhlas juga, tidak ada pahalanya. Buat apa iblis ganggu? Tidak diganggu aja dia tidak
ada dapat keutamaan, tidak dapat pahala, tidak dapat fadilah. Tapi bila sudah mulai orang tersebut hatinya sudah ikhlas, sudah nyaman hadir majelis ilmu, sudah istiqomah, ketinggalan sekali dua kali sudah rasanya gelisah, mulai iblis masuk. Iblis tidak bisa goda kita, tetangga kita digodanya. Suruhnya bicara sesuatu yang kada nyaman tentang kita atau keluarga terdekat kita. Abang apa setiap malam Jumat hadir pengajian aja, anak bini ditinggalkan misal, akan goyah juga kita tuh. Berarti sudah sirnya kita udah dapat, rahasia majelis itu sudah Allah kasih sama kita. Maka lanjutkan. Nah ini yang susah untuk mempertahankan. Jadi nasihat-nasihat dari guru-guru kami dulu seperti itu. Bila kita sudah mulai ada goncangannya, disitulah rahasia yang Allah akan beri kepada kita. Cuman tahan apa enggak? Bila kada tahan ya udah enggak dapat, enggak jadi dikasih. Kalau kita tahan insya Allah dapat, dan kedepannya akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Tahan terus pokoknya. Kan tugas kita tadi sampai mati aja. Udah mati dah ya lagi selesai lagi nuntut ilmu. Bila sudah mati masih datangan juga ke ikabone boy ya. Ya. Masa malam Jumat datangan yang putih-putihnya sebelah sini misalkan. Ya, bukan di luar situ putih-putih. Ya ada. Ya. Jadi tugas kita sudah mati, selesai habis umur kita, dah lagi. Ya, udah sebatas gitu aja. Artinya tidak lama. Kata Abu Yahya Jamir Hamzah, isbiru sabar sebentar. Sumat bener ya sabarnya. Sabar, mungkin ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, setiap bentrok dengan jadwal pengajian. Isbiru sabar satu mat, hadengi satu mat, dan juga tidak lama. Paling kita duduk sini 40 menit, paling lama mungkin 1 jam. Belikan kita sebelum balik. Nah, Masya Allah. Ini terima kasih juga kita kepada seluruh donatur, kepada seluruh yang mendukung ya berjalannya ini majelis, karena itu salah satu yang melancarkan kegiatan kita. Mungkin ada apa-apanya juga lama juga kawan datang kan. Banyu kadada, betul kan Pak? Bukan kita niatnya untuk itu, tapi pun kadada juga. Kipas kadada, bocor-bocoran, bepaluhan, berkeringat gitu. Air ndak ada, duduknya kada nyaman, ketal karpetnya misalkan ndak disapu-sapu. Karena kada nyaman juga. Tapi kalau udah difasilitasi macam-macam atau pakai pewangi, pengaruh ruangan, jadinya bernapasnya enak kita. Ini kalau masuk majelis mohon maaf bau masam misalkan. Kan kada nyaman jadinya. Nah, maka kita semua ikut andil, yang ikut menyumbang hartanya, ya, menyedekahkan atau mewakafkan atau menghibahkan, menyiapkan makanannya, semua. Ya, ini gelar karpet ini kan tidak mungkin karpet ini 24 jam dalam seminggu bergelar seperti ini, tidak mungkin. Pasti dirapikan. Karena bila hendak malam Jumat ada lagi yang gelar. Nah itu insya Allah semua dapat. Maka di dalam kitab Sahihul Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang alim itu nanti nyari ketika mereka sudah dihisab. Alim yang dimaksud alladzi amila bi ilmihi. Alim ngamalkan ilmunya. Ada alim nggak ngamalkan. Mudahan kita nih sudah dapat ilmu, kalau kita ngamalkan. Bapak Ibu bila faham suatu ilmu berarti sebutnya alim. Bukan alim itu kalau udah ngajar jadi guru aja, enggak. Alim itu batasannya bukan mesti harus pangkatnya harus jadi guru, ngajar. Ya, pakaiannya misalkan beda dari yang enggak. Dia faham suatu ilmu, bab salat alim, diamalkannya. Sunnah salat apa yang dia tahu, oh ini diamalkannya, berarti ngamalkan ilmu. Maka orang alim itu kata Rasulullah SAW ketika nanti dihisab, setelah dipersilahkan masuk ke dalam surga, rupanya Allah kasih izin. Di antara yang bisa memberikan syafaat setelah Rasulullah itu orang alim. Jadi mereka ketika melihat di dalam surga itu tidak ada kawan yang biasa hadir di majelis, jamaah yang biasa kumpul di majelis. Maka dia bilang, saya tidak menjumpai orang yang biasa atau kawan saya yang biasa duduk di majelis. Kami dulu waktu di dunia sering sholat berjamaah bersama-sama, hadir di majelis ilmu bersama-sama, puasa Ramadan di bulan Ramadan itu sama-sama. Tapi mereka kenapa tidak ada di surga ya Allah? Sehingga Allah izinkan.
Mun kada di surga berarti adanya di neraka. Berbalik. Orang alim nih, tapi dapat izin sudah dari Allah. Berbalik. Dalam Al-Quran disebutkan ada yang sudah separuh badannya masuk neraka, datang orang alim tariknya. Kalau udah sama-sama dulu kita nih, sama-sama dulu di majelis, bawahnya ditariknya. Ya, setelah Rasulullah SAW. Jadi orang alim pun bisa memberikan syafaat. Makanya mun kita banyak hadir di majelis-majelis ilmu, kada di majelis ini, di majelis ini, tapi mudah-mudahan semua majelis itu kita dapat syafaat dari setiap guru-guru kita, dari orang-orang alim yang sering kita berkumpul bersamanya. Jadi banyak, tinggal milih. Hendak masuk jalur sana ada yang kita kenal. Sini. Orang antrian nih, kalau kita ibaratkan gambaran di dunia, antriannya panjang ratusan bahkan ribuan, tapi kita kenal yang jaga pintunya tuh. Sini, lewat sini, sebelah sini. Jangan depan situ, lewat sini. Ada jalan pintasnya. Nah, di bawahnya kita, karena kita kenal tadi. Coba kalau tidak pernah ngumpul di majelis kada suaka tamu, ya kan kumpulnya di tempat-tempat seperti ini. Kalau kita mau kumpul dengan orang-orang alim, berarti wadahnya di wadah ilmu. Disitulah kita berkumpul. Jalurnya dekat, ada pintu sebelah sini. Ya, nah, di bawahnya kita. Yang lain ngantri lama, ngantri sesuai jalur antrian lama. Ya, ini tidak ada jalan pintasnya. Jadi enak. Dikata Rasulullah SAW, mereka dikasih izin oleh Allah untuk menolongi orang-orang yang pernah duduk bersama mereka dan bahkan siapapun yang pernah mereka kenal. Makanya jar ulama, pastikanlah sebelum kita wafat ada dekat dengan orang alim. Pastikan. Siapakah orang alimnya? Banyak aja orang alim. Pastikan. Jangan sampai sebelum kita wafat sampai wafat tidak ada sama sekali dekat dengan orang alim. Dekat dengan orang saleh. Alim yang dimaksud alladzi amila bi ilmihi, yang ngamalkan ilmunya. Pastikan siapakah. Nah, kita berlomba-lomba ya dengan sesuatu, apakah misalkan kita bisa dengan salah satunya ya hadir. Rutin hadir. Kan bisa kalau orang rutin hadir dah istiqamah, terus sekali dah hadir dicari kan. Nah, kalau sudah berarti sudah ada nazrah, sudah ada pandangan khusus. Walaupun waktu hadir biasa-biasa aja, pasti benda ada dicari. Si anu tidak ada. Itu sudah untung dah tuh. Berarti sudah ada nazrahnya, sudah ada pandangan khusus. Ternyata kita tuh termasuk orang yang diperhatikan. Ini kalau sekali datang, mohon maaf misalkan sekali datang 2 tahun kada datang lagi, enak ada pulang datang muncul sekali itu aja, itu hilangnya atau adanya pun biasa-biasa, karena dia wujuduhu ka'adami, adanya seperti tidak ada. Tapi kalau yang udah rutin, maka yang paling susah itu istiqomah, yang paling berat itu rutinnya, mulazamah. Jadi Nabi walaupun sedikit, tapi kalau rutin itu yang paling dicintai. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka itu kata malaikat Jibril adalah lentera. Tuba liman arafahum, maka beruntunglah orang yang kenal dengan orang saleh, dengan orang alim tadi. Tuba kata malaikat Jibril, beruntunglah mereka yang kenal dengan orang saleh, dengan orang alim. Wal wailu liman ankarahum abghadahum, celakalah bagi yang mengingkari orang alim bahkan membenci. Jangan sampai kita benci sama orang alim. Kadang-kadang mohon maaf, kadang kan maklum lah di media sosial, tahu tidak, kenal tidak, tapi karena itu lagi viral, kalau sekarang lagi viral, ya ada isu yang tidak baik, isu yang miring tentang orang alim, tentang orang saleh, kita ikut-ikutan juga. Hati-hati. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, udu aliman, au wa fi riwayah kun aliman. Yang pertama Rasulullah menganjurkan jadilah kamu orang alim. Jadi alim itu tadi, batasan alim itu tidak mesti harus sudah mengajar, paham beberapa macam ilmu, enggak. Paham kita satu ilmu, ya, ngerti misalkan bab zakat, paham kita bab zakat, alim berarti alim di bab zakat. Kun aliman, pesan Rasulullah, jadilah kamu, kata Rasulullah, orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, kan proses jadi orang alim itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim belajarnya tuluz zaman. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin
wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Kita kalau mau jadi orang alim, mau dapat ilmu, syaratnya banyak. Satu, punya otak harus cerdas. Sebenarnya otak kita ini cerdas. Almarhum Habib Abdullah, ya, Abdullah bin Umar Syatiri, abahnya Habib Salim. Habib Salim nih, Habib Salim, sebelahnya abang beliau Habib Hasan. Jadi ada dulu di Tarim itu santri Indonesia, mondok kurang lebih 6 tahun. Ada dapat apa-apa, perasaannya nih, izin sama Habib, ya Habib, ulunnya hendak bulik, tidak sanggup lagi mondok di sini, udah kurang lebih 6 tahun mondok, tapi perasaan kada dapat ilmu. Otak saya ini bebal, katanya. Rupanya ada satu yang dirahasiakan oleh Habib Abdullah ini. Apa dia? Keluarganya yang selalu menyurati anaknya. Karena zaman dulu kan belum ada telepon. Menyurati anaknya ini yang tidak dikasih langsung suratnya itu, dia disimpan supaya tidak ganggu anaknya. Akhirnya ketika santri ini merasa udah beberapa tahun mondok, merasa kada dapat ilmu daripada lawas macam ini, ya karena perasaan orang, sangkaan orang, saya balik udah lama mondoknya alim betul sudah. Dia merasa otaknya bebal, susah menghafal, susah memahami dan seterusnya. Akhirnya ketika izin sama Habib Abdullah Syatiri mau pulang ke Indonesia, jadi Habib, kalau alasannya nih, kalau bahasa kita, kalau alasannya karena otak mau bebal, nah sini dulu, dibawa tumpukan surat dari keluarganya tuh, banyak tumpukannya, suruh baca. Kata Habib, nah coba baca nih surat dari keluargamu. Berarti selama dia mondok tuh tidak pernah dikasih surat kabar tentang keluarganya. Sekali dibacanya macam-macam kabar situ. Ibaratnya adiknya yang baru lahir lagi, ini keluarganya dulu ada yang sakit, macam-macam kabarnya tuh. Sekian banyak surat yang bertumpuk tadi, udah selesai kata Habib baca, udah. Apa isinya? Diceritakan. Yang ini ada kabar ini, ada kabar ini, ada kabar ini, ada kabar ini, ada kabar ini. Kata Habib, katanya tadi bebal otaknya. Perasaan baru sekali baca surat itu kok langsung hafal. Jadi sebenarnya apa? Bukan otak yang bebal, tapi tidak mencintai, tidak konsentrasi ketika membaca. Sama gini Pak, contoh gampangnya. Yang suka film India, durasinya kan 2,5 jam, ada sampai 3 jaman tuh film India tuh, bagi yang bersambung. Ya, yang sekali tamat tuh biasanya jarang ada film India tuh 1 jam selesai. 2 jam, 2,5 jam. Orang kalau hobi nonton film India tuh, dari mulai belum lahir bintangnya tuh, dari mulai abah mamanya masih muda, sampai dia lahir, sampai dia beranak lagi, baru tamat. Itu kalau yang hobi sekali nonton yang 2 jam tadi, dari awal dia bisa rinci apa-apa yang terjadi di film tuh, tahunya secara ringkasnya dia bisa nyimpulkan. Coba kalau kita Pak, setiap kali dengar pengajian atau ceramah bisa macam itu, apa ada alim Pak? Jadi di mana sebenarnya kurangnya kita nih? Kurang memperhatikan, kurang khusyuk, itu sudah jelas ya. Jadi sebenarnya kalau ingin kita cepat nangkap, dapat, faham, hafal, cintai dulu. Cintai dulu. Ya, kalau kita udah cinta sama ilmu tuh, insya Allah gampang. Langsung bisa kita rekam. Ya, dari tadi yang saya sampaikan misalkan nih, sampai akhir nanti. Ya, siapa di antara jemaah yang hafal? Apa-apa aja yang disampaikan. Balik dari sini lupa sudah. Fadilah ilmu lah tadi, fadilah ilmu apa aja, orang alim tuh kayak apa, menurut malaikat Jibril seperti apa, itu aja. Ada yang ingat, ada yang kada sudah. Kenapa? Karena konsennya kita kurang, khusyuknya kita kurang. Tapi tidak apa-apa, tetap duduknya kita itu tetap mendapatkan keberkahan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kata Rasulullah, "Utu aliman au kun aliman." Jadi orang alim, tapi orang alim itu proses tadi lama. Jadi otak kita ini insya Allah semua cerdas, zakir. Wahirsin, harus rakus. Rakus nuntut ilmu itu. Kalau ulama-ulama di Hadramut, khususnya di Tarim, mereka tidak bisa namanya kashkul. Kashkul itu buku catatan kecil yang bisa dikantongi. Itu tidak pernah lepas. Kalau hadir di majlis mesti bawa buku, walaupun halus. Kenapa? Ketika ada kalimat hikmah, ilmu yang mungkin yang mereka dengar itu jarang, wah ini tidak pernah dengar belum nih, wah ini manfaat nih, harus disampaikan lagi kepada orang lain.
Saya dicetak. Jadi almarhum guru kami Habib Salim bin Abdullah Syatiri itu buku catatan saja waktu beliau ngaji sekitar 3 lemari besar penuh. Ya sama ngaji itu rajin catat. Jadi sekarang itu sudah mulai dicetak. Catatan beliau waktu ngaji itu, alhamdulillah saya punya ada beberapa kitab beliau. Jadi jadikan sebuah kitab jadi sekarang. Ini manfaat faedah. Kita baca banyak faedah yang luar biasa. Jadi kalau orang sana itu ibaratnya walaupun ilmu itu keluar dari mulut anak kecil jumpa di jalan, tapi yang keluar itu ilmu, catat langsung. Itu namanya hirs, rakus sama ilmu. Jadi rakus sama ilmu, nah ini juga termasuk syarat untuk mendapatkan ilmu. Zakain wa hirsin wa bulghatin. Kita kalau nuntut ilmu, kalau mau dapat ilmu itu harus punya bulghah. Bulghah itu artinya punya biaya. Mohon maaf, Bapak Ibu ke sini, ya, yang berhonda pasti kan ada bensinnya, ya. Untuk sampai ke sini itu, ya sekarang transportasinya kebanyakan kita naik Honda. Ya, kalau minyaknya kosong kan berarti harus memperjuangkan, nyiapkan nih. Ini harus diisi dulu nih, kayaknya ada pengajian, habis minyaknya nih. Nah itu termasuk, itu syarat untuk dapat ilmu. Kemudian wa irsyadi ustadzin, mesti harus dapat guru yang mursyid, yang bimbing. Jadi punya guru. Jangan kita nuntut ilmu itu tidak berguru. Maka kalau ada orang yang belajar tanpa guru, ya maka gurunya adalah setan. Sekarang itu kan gampang. Kita mau cari ilmu apa? Buka di HP. Ada. Mau masalah apa? Ma'rifat. Mau masalah ketuhanan, mau masalah hati, tasawuf, mau masalah ubudiyah, syariahnya, fikihnya, ada. Tapi kan ada pembimbingnya. Harus talaki langsung seperti ini. Boleh enggak di YouTube kita berguru? Kata Habib Umar, boleh, tapi misalkan kita kenal dengan gurunya. Habib Umar bin Hafid. Kalau kita kenal sama guru, silakan ngaji sambil di media, boleh-boleh aja, tidak masalah. Tapi jangan sembarangan, kita tidak tahu mazhabnya apa, asal ikuti aja. Nanti beda dengan yang kita lakukan, amaliyah kita sehari-hari. Jadi harus punya mursyid, guru pembimbing. Jadi bukan hanya ngajari zahirnya sampai ke batin-batinnya. Ya. Kemudian waktu zaman, masanya harus lama. Tidak bisa kita 2 bulan langsung jadi orang alim, nggak bisa. Setahun, 2 tahun. Tahdus bin Ni'mah, saya waktu mondok itu mulai 2005 sampai 2015. Di Tarim itu kurang lebih 4 tahun. Maunya saya dulu 7 tahun di sana. Tapi qadarullah, Allah takdirkan berbeda. Pas konflik di Yaman dulu, ya. Jadi mau nggak mau harus pulang. Kata almarhum, beliau masih hidup dulu. Kalau mau bakti sama orang tua pulang. Maksudnya beliau tidak jamin juga kalau tinggal di sana ada peluru nyasar. Memang kita tidak diapa-apakan. Yang ngaruh peluru kan kalau udah ditembak bisa nggak dibelokkan? Tidak bisa. Kalau ibarat parang masih bisa, tidak jadi kan? Kalau peluru udah tak diketik, nggak tahu kemana kan kenanya. Jadi terakhir 2015 itu pesawat dari yang apa domestik lain ngarannya, yang kalau dari sana itu tidak bisa operasi lagi. Jadi mau tidak mau kami masih bisa, kawan-kawan kami yang belakang pulang mau tidak mau dijemput dari tentara di Indonesia. Nah itu mungkin tidak sampai beritanya ke bapak-bapak. Luar biasa perjuangan pemerintah kita. Jadi jemput pakai pesawat Hercules yang ada kursinya, yang bukan kayak yang kayak tentara duduk memanjang kayak Metro Mini itu, ya. Pakai Hercules, pesawat ngangkut barang. Dijemput ke kawanan kami yang lambat pulang, ya. Nah itulah. Jadi dibiayai, tapi dibocoran aja. Dibiayai kami dulu per satu orangnya sekitar 10 juta satu orang santri. Sedangkan santrinya kurang lebih waktu zaman kami keseluruhan, bukan satu tempat, bukan satu pondok, sekitar 4.000 orang Indonesia di Hadramaut, yang kuliah, yang mondok. Nah itu kan tidak tahu bapak-bapak sekalian. Nah coba bayangkan, tiket itu Pak dibelikan sampai Pekanbaru saya. Tapi karena saya mau singgah dulu di pondok di Jakarta dulu,
Ya, saya mampir di situ, sowan ke Abuya, ke Kiai. Yang dari Kalimantan sampai Jakarta transit, diinapkan di hotel transit. Jadi tiketnya sampai Kalimantan. Tanggung jawabnya luar biasa. Dubesnya Indonesia itu, duta besarnya yang di sana. Kami pun tinggalnya dulu sempat di duta besar. Di duta besar ibu kota Yaman itu namanya Sana'a. Berapa hari saya pulang di sini dapat kabar itu tempat yang kami inap itu dibom. Tapi Allah ya berikan jalan selamat. Mengkata ada tetamuan kita. Allah alam lah. Sempat 2 hari atau 3 hari kami di situ nginap. Masya Allah dilayani ya, luar biasa, pelayanan yang luar biasa. Jadi betul-betul tanggung jawab. Itu 2015. Presidennya siapa dulu tuh? 2015 tuh. Ya. Ya, jenis Pak SBY. Yang jelas mereka betul-betul tanggung jawab. Ya. Nah, itu kisahnya dulu. Jadi niatnya mau 7, takdirnya 5. Ya enggak apa-apa. Ya. Jadi intinya tulus zaman. Kita kalau hadir majelis, ya kalau sebulan 2 bulan jangan kita anggap kita ini sudah jadi orang alim, banyak ilmunya. Enggak, masih banyak lagi kita kurangnya. Ya. Jauh banyak masih, sampai kita ngaji kemana-mana belum dibandingkan mereka orang-orang dahulu. Jadi itu syarat. Jadi tulus zaman. Jadi tadi syarat alalatan wal ilma illa bisitta sa'umbika an majmu'ah bi bayanin zakain wa hirsin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Jadi masa untuk ilmu itu harus lama, dan lamanya kita ya semasa hidup aja bisanya ya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman, jadi orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, ini kita kalau misalkan mondok lagi kan tidak mungkin. Kita ini variasi umur dari 70, dari 60, dari 50. Kayak apa mau kita mondokkan lagi? Cucu kamu, cucu, umamai anak, ya. Ibu-ibu mau mondok lagi, pasti suami tidak rela. Karena banyak pekerjaan yang ditinggalkan, terbengkalai urusan kewajiban. Jadi tidak bisa lagi. Kalau tidak jadi orang alim, dan mesti Rasulullah tidak memaksa. Au muta'allim. Jadi santrinya jadilah, muridnya maksudnya. Jadi muridnya orang alim jadilah. Jadi masih ada sambutannya. Kalau tidak bisa jadi muridnya, rutin pengajian, kita banyak kesibukan, banyak tanggung jawab. Yang ketiga, au mustami'an. Ada kesempatan ikut dengar. Ada kesempatan ikut dengar, suka dengarkan nasihat dari orang alim. Tidak bisa juga. Nah, ini minimnya nih, yang keempat. Au muhibban. Jadi pencintanya jadilah. Jadi murid, jadi alimnya tidak, jadi muridnya tidak, dengarkan pun jarang, tidak ada waktu, sibuk ke sana sini. Jadilah muhibbannya. Muhibban itu yang dukung. Kalau ada orang dukung dia suka, ya pokoknya dukung lah. Ya. Fala takunil khamisah. Jangan jadi yang terakhir nih kata Rasulullah, jadi yang kelima. Fatahlik. Kamu kalau jadi kata Rasulullah yang kelima engkau celaka. Siapa? Wa walladzi yakrahul ulama. Kada suka wan orang alim. Sudahnya bukan alim, bukan muridnya orang alim, tidak suka dengar nasihatnya orang alim, bukan pecintanya, tapi pembencinya. Fatahlik. Rasulullah yang bilang, engkau celaka, kata Rasulullah. Dah amal kita kada banyak, kayak apa kita kayak di akhirat. Kalau mengikuti misalkan tadi sesuai antrian, lamanya. Tapi kalau ada kenal, kalau bahasa kitanya ini kan ordal. Ada orang dalam. Berarti ibaratnya sampai ke akhirat pun kalau ada kenal orang dalam, maksudnya ada orang yang selamat yang kita kenal nih. Mereka orang-orang alim setelah dihisab selamat, tapi kita kenal sama orang alimnya, dijemput kita ya Allah nikmatnya. Jadi mudahan kita mampu bertahan, berusaha, sabar sebentar, tahani terus, doakan ulun juga. Ya, jadi sama-sama kita doakan. Jangan pas jumpa, kalau kita jumpa guru kita, Ustaz doakan ulun lah. Ustaznya kada sudah didoakan. Inya terus minta doa, egois juga kita kalau jumpa guru, mudahan guru sehat lah, Ustaz sehat, panjang umur, murah rezeki yang halal yang tidak dihisab, urusannya lancar, doakan ulun juga Ustaz. Kan adil gitu. Ini asal jumpa doakan ulun sehat, lancar, murah rezeki, kasihan gurunya kada sudah didoakan. Ya, jadi samaan kita ya, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita seberataan sehat, ya, panjang umur, urusan kita lancar, murah rezeki, dan juga
kaina di akhirat kita kumpul sama-sama